Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Timi, semoga sehat. Jadi memang ini nantinya akan dipublish di YouTube-nya IDN Times, tetapi sekarang kita listed supaya teman-teman di sini bisa lebih bebas nanti bertanya. Pak Setiajinya juga lebih banyak cerita soal behind the scene-nya juga. Terima kasih Pak Setiaji, saya panggilnya Mas aja ya, karena ini kan media targeting millennial and Gen Z ya. Kayaknya kalau bapak-bapak tuh nanti kayak berasa tua, meskipun saya emak-emak juga nih. Terima kasih atas waktunya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa kita ingin belajar ya, kita ingin belajar. Dan IDN Academy ini tempat di mana kami di IDN Media, keluarga besar yang sekarang sudah lebih dari 600 karyawan dan sedang sangat bersemangat untuk mengembangkan apps, itu bisa belajar jatuh bangunnya dalam mengembangkan apps sehingga minimal kita nggak kebagian jatuhnya ya, kebagian bangunnya terus gitu karena belajar. Nah, nanti saya akan ngajuin 3-4 pertanyaan aja. Saya yakin banyak teman-teman di sini, baik teman-teman engineering juga, maupun yang produk, maupun yang dari divisi yang lain tentu ya bisa mengembangkan dengan bertanya. Termasuk kalau misalnya yang merasa bahwa sertifikat vaksinnya kok belum muncul di app Peduli Lindungi, boleh curhat juga di sini. Saya mengundang untuk yang pertama. Nah, Mas Setiaji, ini Mas Setiaji aku bacain dikit dulu ya. Ini pengalamannya jadi Bachelor of Engineering, Informatics Engineering di University of Gunadarma. Kemudian Master of Science-nya Regional Financial Administration di Universitas Indonesia. Sekarang adalah Chief Digital Transformation Office di Kementerian Kesehatan. Juga merangkap asisten atau staf khusus ya kepada Menteri Kesehatan di bidang teknologi. Sebelumnya pernah menjadi Head of Communication and Informatic Agency di Jawa Barat. Ini Kominfo ya. Saya mendengar cerita bagaimana Mas Setiaji ini juga ikut mengembangkan dibajak untuk mengembangkan Picobar ya. Jadi sebelum ada Peduli Lindungi, Picobar ada duluan tuh di awal-awal pandemik ya. Sebelumnya adalah Head of Jakarta Smart City. Jadi memang pengalamannya sangat panjang untuk digital transformation dan juga project management. Pertanyaan pertamanya adalah kapan dan bagaimana ceritanya bergabung menjadi Chief Digital Transformation di Kementerian Kesehatan dan kemudian mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi? Ya, terima kasih Mbak Uni ya, dan teman-teman sekalian, ini senang sekali ini bisa ngobrol bareng di kesempatan sore ini sambil ngabuburit ya. Yes. Ya, nanti saya mungkin juga sambil ada beberapa slide ya, yang mungkin saya juga bisa share. Nah, kalau ditanya kapan bergabung, sebenarnya sudah diajak Pak Menteri itu seminggu setelah beliau bergabung di Kemenkes ya. Jadi akhir tahun 2020 ya, kurang lebih pas tahun baruan gitu, saya ditelepon oleh timnya untuk bisa membantu Kementerian Kesehatan untuk mengakselerasi lah digital transformasi yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, namun pada saat itu diskusinya masih bagaimana Jawa Barat bisa mengembangkan Picobar, terus kemudian bisa mengintegrasikan beberapa fitur-fitur, karena Picobar ini mirip juga seperti Peduli ini, adalah platform yang mengintegrasikan kurang lebih 35 fitur, mulai dari tracing, terus kemudian juga pendaftaran vaksin, sampai dengan nanti ada diagnosis juga untuk vaksin, termasuk juga di dalamnya ada isoman juga. Nah, singkat cerita, setelah diskusi panjang, akhirnya saya bergabung di Kemenkes dan kemudian juga disetujui oleh Pak Gubernur ya, pada saat itu Pak Ridwan Kamil. Nah, pada waktu itu deal-nya adalah double ya, 70-30. Jadi 70-nya di Jabar, 30-nya di Kemenkes. Dan namun pada kenyataannya kebalik, justru 30%-nya di Jabar dan 70%-nya di Kementerian Kesehatan, karena pada waktu itu lagi mulai peak-peaknya
gelombang ya, mau masuk ke gelombang kedua, gelombang ke-1 sorry, terkait dengan COVID, dan kemudian pada waktu awal adalah yang jadi isunya sebenarnya ini mau seperti apa nih bentuk tim transformasi digitalnya gitu. Kalau kita merefer di Jawa Barat, terus kemudian di Jakarta, memang kita setup unit khusus ya, tapi under Diskominfo berbentuk UPT. Sementara kalau di Kemenkes berbentuk yang model seperti itu agak beda gitu kan, secara birokrasi termasuk juga struktur organisasinya. Kemudian di sana juga ada Pusdatin. Nah, Pusdatin mau dijadikan apa gitu di dalam sisi transformasi digitalnya. Kemudian kami akhirnya coba cari bentuk gitu ya, merefer ke Kementerian Keuangan. Di sana ada CTO, yang di dalamnya ada DPO, dan kemudian kita melihat lagi Kemendikbud, di mana juga membentuk tim transformasi yang disebut dengan Wartek. Nah, kemudian kita coba mix gitu ya. Kita ingin ngeblend antara yang internal dengan tim baru supaya jalannya bisa berbarengan gitu. Nah, makanya lahirnya DPO, dan kemudian Pak Menteri menunjuk saya sebagai chief, dan kemudian Pusdatnya dijadikan sebagai sekretariat untuk mensupport administrasi, terus kemudian secara surat menyurat, dan juga nanti mensupport dari sisi finance-nya, anggarannya. Nah, kemudian setelah itu mulai dikumpulkan dan kemudian di-announce, ada DTO, dan mulailah kami dalam tanda petik, bukan memporak-porandakan, tapi mencoba mengintegrasikan berbagai hal solusi yang ada. Nah, salah satu tugas berat kami di awal adalah bagaimana menangani COVID dengan lebih baik ya, menggunakan teknologi informasi termasuk mengintegrasikan. Karena pada waktu itu kan isunya data diskrepsi ya, datanya sulit diambil dari daerah gitu, karena sistem yang ada kalau butuh input itu butuh 5 menit satu pasien ya. Nah, sementara kan datanya puluhan ribu gitu. Kemudian akhirnya banyakkan manual yang diupload. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana data tadi bisa kita permudah ngumpulin datanya. Biasanya kecenderungannya tuh orang IT itu ditambah sama salah satu divisi-divisi yang lain, biasanya titip dong nih yang di-input sekalian gitu ya. Biasanya kan begitu kan. Tim IT tuh males gitu, sulit untuk berargumen gitu. Makanya dititipin data-data lain untuk di-input. Nah, itu yang kita buang gitu ya. Data-data ini kan nggak penting, nggak terlalu penting untuk kita ambil. Kalaupun diambil, belum tentu juga dianalisis datanya. Nah, kita coba simplifikasi sehingga yang tadinya 5 menit di-input, sekarang cukup hanya setengah detik nginput satu data, ditambah dengan integrasi ke Dukcapil, sehingga begitu input, biasanya kan yang banyak itu diisi profile ya. Nah, kita ambil aja dari Dukcapil, nanti muncul nama, alamat, dan sebagainya, karena sudah ada di dalam database yang Dukcapil. Nah, itu juga salah satu hal yang mempersingkat. Nah, kemudian di sisi lain, yang kita lakukan adalah bagaimana setelah data itu didapat, terus kayaknya kurang bermanfaat juga kalau bukan hanya sekedar diumumkan saja gitu. Kalau hanya diumumkan saja, sepertinya hanya menginformasikan saja data itu. Nah, karena itu kan kebetulan ada Peduli Lindungi juga di awal ya. Nah, namun kemudian Peduli Lindungi itu sebelumnya di-handle oleh Kominfo. Nah, kita coba take over gitu ya pengelolaannya, kemudian kita rebranding ulang gitu, karena di awal kan isunya boros baterai, terus kemudian juga ngambil GPS location gitu ya. Nah, kita coba rebranding sehingga sekarang seperti itu. Nah, kurang lebih itulah background kenapa saya coba join di sana gitu. Oke. Nah, ketika kemudian mulai terlibat dengan Peduli Lindungi, mungkin bisa cerita sama kami di sini apa yang menjadi perhatian penting untuk mendevelop sebuah apps seperti Peduli Lindungi kalau kita jadikan contohnya. Ya, oke. Saya mungkin harus bisa memberikan saya mungkin share slide ya. Ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan bayangan nih. Makanya saya sebutnya A to Z ini bukan company-nya Google ya, Alphabet ya. Tapi memang di dalamnya Peduli Lindungi itu udah banyak sekali fitur nanti ke depan. Ya, saya rasa ini sih dilewatin saja. Nah, ini tim kami ya di TIO, jadi ada Batman tahun lalu,
tentang tim ini di bawah Menkes. Pada waktu itu belum under eselon 1 ya, Kemenkesnya, tetapi langsung Chief DPO. Nah sekarang saya merangkap-rangkap nih, jadi sahlinya juga, terus kemudian juga jadi Chief DPO, dan bahkan sekarang saya jadi PLT-nya Pusdatin. Jadi justru ini power untuk bisa mengintegrasikan keseluruhan pihak tadi. Nah, ini fungsi Peduli Lindungi saya rasa teman-teman sudah pada paham ya. Bukan hanya screening, tetapi di dalamnya ada buat travel ya, ada e-hack, terus kemudian juga vaksinasi, ditambah satu fitur yaitu digital tracing untuk pelacakan kontak erat. Nah ini ekosistem kami, jadi Peduli Lindungi ini sudah berkoneksi ya, berintegrasi dengan banyak sekali layanan yang ada. Jadi bukan hanya untuk hasil tes PCR, antigen yang jumlahnya ribuan lab, kemudian juga dengan Vaskes untuk vaksinasi, termasuk juga untuk tracing, dan telemedicine yaitu dengan 17 PLT, termasuk juga dengan kurang lebih 80 mitra ya yang terintegrasi dengan Gojek, Grab, dan sebagainya. Jadi bisa menggunakan itu, termasuk juga dengan KAI. Ya, jadi kalau pesan tiket, nanti cek ke Peduli Lindungi, terus kemudian di-verified, Anda berhasil lolos verifikasi dari Peduli Lindungi dan bisa pesan tiket. Nah ini datanya dulu, saya mungkin cerita dulu dari sisi statistik ya. Jadi saat ini saya rasa aplikasi pemerintah yang paling banyak sedunia nih ya, yang di-download oleh masyarakat ya, ini adalah 93 juta penggunanya. Dan ini number one di dunia juga. Dan kemudian daily aktifnya juga lebih dari 8 juta users. Kalau dibandingkan juga dengan unicorn-unicorn yang lain, ini 3 kali lipatnya dibandingkan unicorn. Jadi kami ini unicorn juga, tetapi di pemerintahan. Dan kemudian Peduli Lindungi, saya mungkin lanjut aja ya, kurang lebih apa sih yang menjadi concern untuk mengembangkan Peduli Lindungi gitu ya. Pertama tentunya adalah development-nya juga nih, development modelnya. Jadi development model, rata-rata tuh biasanya pemerintah mengembangkan aplikasi itu paling setahun, 2 tahun diupdate gitu ya. Versi 1, versi 2, nanti versi 3-nya di tahun berikutnya. Nah, sementara Peduli Lindungi ini seminggu sekali kita melakukan semacam rilis gitu ya. Jadi kita rilis biasanya tiap Senin, kita rilis Peduli Lindungi dengan fitur-fitur baru. Itu kenapa dilakukan begitu? Karena kita ingin ini adalah user centric ya, user center development biasanya kalau di development area. Dan kemudian siklus ini terus muter. Jadi siklus pertama kita rilis, terus kemudian nanti di roll out lah istilahnya. Kemudian nanti kita cek impact-nya seperti apa, ada masukan lagi nggak dari masyarakat, terus kemudian ada tambahan feedback nggak, kebutuhan yang lain, kemudian backlog-nya seperti apa. Nah ini dilakukan terus-menerus mengikuti regulasi dan kemudian penanganan pandemi. Nah di dalamnya ada yang perlu dilakukan, pertama tentunya ada riset ya, mendalam terhadap kebutuhan sistemnya. Jadi kita punya pendekatannya, kita ini bukan aplikasi, jadi pendekatannya produk. Jadi Peduli Lindungi ini adalah produk yang harus selalu diriset setiap saat dan kemudian dicek ke market butuhnya apa, dan kemudian nanti kembali lagi kita perbaiki fiturnya ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan desain sistemnya juga ini dijadikan guideline ya untuk membangun programmer dalam mengembangkan aplikasi. Nah, biasanya juga tuh kadang ya di beberapa pemerintahan ya dia desain UI-nya, kemudian dia juga ada programming-nya, kemudian dia juga yang upload di infranya, dan kemudian dia juga yang jagain infranya, dan analisis sebagainya itu biasanya satu kayak manajemen bakso. Nah kita berupaya untuk tidak melakukan hal tersebut, tetapi dikelola secara profesional dengan membagi-bagi berdasarkan kompetensinya. Nah ini adalah tim kami nih. TTO ini mengadopsi struktur seperti startup dengan cara kerjanya yang agile. Jadi ada head tribe ya yang berdasarkan layanan-layanan sektoralnya. Terus kemudian juga ada chief of masing-masing, ada chief of operasional, terus kemudian ada chief of data, chief of product, ada juga chief of teknologinya yang masing-masing tim ini
nanti mengikuti dengan tribe-nya. Jadi kalau Peduli Lindungi ini ada di tribe ketahanan kesehatan. Nah, di program inilah yang nanti men-trigger untuk masing-masing produk membuat sebuah solusi berdasarkan masukan dari tim tribe-nya tadi. Dan kuncinya yang lain penting adalah kolaborasi. Jadi kita butuh kolaborasi bukan hanya dari internal, tetapi juga untuk yang eksternalnya. Nah ini ya yang kita sebut human-centered approach, di mana setiap produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan feedback dari penggunanya. Nah kurang lebih itu. Nah ini kalau saya mau cerita lebih banyak, proses riset itu dilakukan dengan melakukan insight dari point of view, misalnya stakeholder, ditanya langsung usersnya, terus kemudian petugasnya. Memang ini mirip kayak apa lagi nanya ke anak-anak gitu ya, ditanya sedetail mungkin, dan kemudian yang ditanya biasanya orang yang nggak terlalu paham IT juga, supaya kita bisa dapetin yang whole of usersnya tadi. Kemudian juga lakukan online, dan kemudian juga visit ke lapangan untuk memastikan customer journey-nya, dan kemudian stress levelnya seperti apa, dan kemudian dari hasil itu baru dimasukin ke development-nya. Nah, kurang lebih begitu bagaimana kami membangun sebuah aplikasi ataupun sistem yang berimpactful gitu ya. Oke, makasih Mas Setiaji. Jadi kalau misalnya ingin tahu ya berapa banyak timnya nih untuk sampai Peduli Lindungi sampai seperti sekarang. Berapa fitur? Tadi Picobar berapa mengintegrasikan data 30 dari 30 lebih fitur ya. Ya. 30 lebih fitur ya. Ya. Nah, itu berapa banyak timnya ya, Mas? Ya, kalau di Peduli ini belum sebanyak itu ya, belum 30 fitur, kurang lebih tadi ada hampir 10 ya fitur tadi. Nah, timnya sendiri memang di awal-awal baru sedikit, kurang lebih waktu itu saya mulai dari starting 7 orang ya. Yang saya rekrut itu adalah pertama head-headnya dulu. Nanti untuk kenapa headnya, itu sebenarnya untuk meng-attract orang-orang nanti gabung dari tim tersebut. Nah, saya memang rutin bajakin juga nih dari beberapa startup ya untuk gabung di sini. Nah, sekarang timnya sudah 100 lebih dan terbagi ada engineer kurang lebih 30 orang, terus kemudian tim data ada sudah 20 lebih, terus kemudian ada tim lain ya seperti comms, HR, kemudian juga ada tim yang urusannya partnership ya, ekosistem dan lain sebagainya. Nah, ini masih belum mencukupi kebutuhan kami, yaitu sekitar rencana 200-an ya untuk mengembangkan fitur-fitur yang lain. Nah, dalam perjalanannya sampai ke yang sekarang, apa tantangan paling signifikan dalam mengembangkan apps Peduli Lindungi ini? Ya, jadi tentunya tantangan pertama karena butuh waktu ini ya kan, bagaimana nih kita berlari sambil benerin sepatu nih, kejar-kejaran gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi tentunya talent recruitment juga jadi isu sendiri, karena dari swasta terus pindah ke pemerintahan, pasti yang akan jadi isunya adalah terkait dengan sustainability-nya kan. Mereka pasti selalu nanya, ini DTO tim apa gitu, terus kemudian nanti next-nya seperti apa. Nah, jadi kita memang harus menjelaskan di awal, ini lumayan capek juga nih menjelaskan ke puluhan orang terhadap DTO, terus kemudian menjelaskan apa yang dilakukan, karena pada waktu itu kan kita belum punya gambaran terhadap Peduli Lindungi, dan kemudian transformasi digital kesehatan yang berikutnya. Tapi kalau sekarang sudah gampang, karena sudah ada buku birunya. Nah, kemudian isu yang lain tentunya adalah masalah infrastruktur ya, karena kalau rely on the Kemenkes sendiri ya, data center sendiri yang di Kemenkes itu sangat tidak mendukung untuk sekelas Peduli Lindungi. Nah, bersyukur kita disupport oleh Kementerian Kominfo, BSSN untuk security-nya ya. Jadi kita menggunakan pusat data nasional juga untuk menaruh Peduli Lindungi, termasuk juga disupport oleh para kolaborator yang lain seperti Telkom. Nah, kurang lebih itu sih, selain SDM ya, kapasitasnya, terus kemudian juga bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk tadi recruit talents, dan juga kalau selain Peduli Lindungi, yang berikutnya adalah terkait dengan standarisasi. Karena begitu kita connect dengan lab-lab ya, dan aplikasi yang lain, itu ngomongin kode aja beda. Ya.
Termasuk juga tanggal yang paling gampang, tanggal lahir. Ada yang nulisnya DD, MM, YY, ada yang YY dulu, MM, DD. Nah itu juga yang paling kecil yang harus kita standarisasikan, termasuk jenis kelamin. Ya jenis kelamin itu ada yang laki perempuan, ada yang pria wanita. Begitu kita ketemu P ini perempuan apa pria gitu. Nah itu juga bagian yang harus kita standarkan. Itu kadang miss di awal seperti kode-kode seperti itu ya. Nah itu yang kita standarisasikan juga di awal-awal ya. Kurang lebih itu challenging-nya membentuk tim ya, terus kemudian juga melainkan dengan di dalam internalnya ya, supaya Pusdatin bisa klop dengan kita juga itu bagian yang harus kita edukasi terus ke dalam, termasuk keluar. Oke, saya masih punya pertanyaan, tapi saya mau ke teman-teman yang udah nanya dulu ya. Jadi kalau Fitria nanyanya kenapa namanya Peduli Lindungi sih? Kayaknya ini udah dari awal, tapi nggak tahu deh. Karena Pak Menkes waktu saya wawancara bilangnya sebetulnya waktu zaman masih jadi Wamen BUMN udah minta Telkom untuk bikin ya berdasarkan Trace Together. Tapi waktu itu ditolak oleh Bapak Menteri Kesehatan Terawan yang tidak mau mengintegrasikan data dari Kemenkes. Betul. Ya, Yeah. seperti itu. Gimana? Jadi dari awal peduli ini nama dari siapa nih Peduli Lindungi? Ya, sebenarnya namanya langsung dari Pak Menteri juga sebelumnya waktu Wamen ya. Oh, waktu Wamen. Waktu beliau karena beliau dulu waktu Wamen BUMN yang mengusulkan Peduli Lindungi ya. Jadi kalau ditanya background-nya kenapa, nah saya juga kurang tahu. Tapi sepertinya bagus juga sih. Jadi karena sulit disebut, jadi ngetren kan. PL jadinya ya, tapi bukan ini Pangudi Luhur ya. Biasanya kan PL gitu ya. Pasti legit lah. Pasti legit ya. Ini dari Lutfi Ali. Nah ini karena kita makin gede nih, aku nggak ingat Lutfi Ali ini dari divisi mana ya? Pertanyaannya, aplikasi Peduli Lindungi ini kan hanya butuh input NIK dan nama sesuai KTP ya Pak. Dengan keadaan sekarang yang KTP sudah tersebar kemana-mana, termasuk fotokopi, bagaimana cara pemerintah memastikan bahwa yang menggunakan Peduli Lindungi adalah orang yang asli sesuai pemilik KTP dan bukan orang lain yang menyalahgunakan data itu? Ya, betul dulu di awalnya malah kita tambah sih sebenarnya di awal itu ada tanggal lahir dan sebagainya. Walaupun tanggal lahir sendiri juga akhirnya juga tidak ini juga kan, tidak secure juga karena banyak diketahui orang lain. Nah, memang saat ini kita masih mengedepankan kemudahan ya, karena di dalamnya data sertifikat vaksin, terus kemudian tanda tes vaksin dan sebagainya itu dari sisi secure sebenarnya kalau dari sisi data sih aman, tidak diambil ya, hanya ditampilkan oleh orang lain, digunakan oleh orang lain. Nah, kalau kita ngomong yang sekarang, kita journey-nya ke depan itu akan kita tambahkan biometrik. Jadi pada waktu nanti ngedaftar Peduli Lindungi, dicek dulu ya secara personal, entah pakai face atau mungkin nanti biometrik yang lain, dicek ke data Dukcapil untuk didaftarkan. Karena apa? Karena Peduli Lindungi ke depannya akan menjadi Citizen Health App. Bukan namanya Citizen Health App ya, tetapi adalah aplikasi untuk layanan kesehatan masyarakat. Nah, seperti apa bentuknya? Saya mungkin izin share lagi sebentar. Supaya menggambarkan the next journey-nya Peduli Lindungi. Ya, sorry. Saya tadi sengaja skip. Ya, ini. Jadi, nanti kita akan launching di April ya, bentuk wajah baru dari Peduli Lindungi. Yang di dalamnya... April kan sekarang, udah April, kapan? Ya, kurang lebih 2 minggu lagi. Ya. 2 minggu lagi. Ya. Okay. Ya, jadi Peduli Lindungi akan kita rubah bentuknya, karena ke depan kita akan mengisi data Peduli Lindungi bukan hanya COVID, tapi seluruh kesehatan masyarakat. Jadi begitu nanti mau tes laboratorium cek darah, terus kemudian diabetes gitu ya, atau ternyata ada penyakit tertentu, itu akan muncul di dalam Peduli. Termasuk juga misalnya imunisasi. Jadi kalau anak lagi imunisasi, BCG, polio, dan lain sebagainya juga akan muncul sertifikatnya di Peduli Lindungi. Nah, itu kan tentunya membutuhkan keakuratan dari sisi data.
Ya, jadi kita akan menambahkan fitur biometrics ya untuk memastikan yang penggunanya adalah orang yang benar. Sebenarnya kalau sekarang kan dikaitkan dengan OTP, yaitu ada OTP-nya ya untuk pada saat pendaftaran memastikan orang tersebut memiliki handphone ataupun alamat yang benar ya. Tetapi memang masih ada celahnya, yaitu tadi karena dia bisa aja dapat data-data masyarakat gitu ya. Nah, makanya kita tambahkan dengan fitur biometrics. Nah, Peduli Lindungi ini yang nanti akan menjelma menjadi kesehatan masyarakat, selain personal health record, juga akan ada informasi yang lain, seperti misalnya kita akan mengingatkan notifikasi ke masyarakat kalau minum obat. Kalau TB ini biasanya harus diingetin nih minum obatnya ya, tidak lupa. Termasuk juga connect ke wearable device ya. Jadi ada wearable device yang bisa mendeteksi heart rate dan lain sebagainya, sehingga nanti datanya juga masuk ke sistem ini juga. Termasuk menghubungkan ke telemedicine. Wah, keren banget. Ini kan katanya kalau misalnya kita beli obat gitu, nanti berdasarkan tracking pembelian obat kita, nanti terus kemudian bisa ketahuan ya, bahwa kita ini sebenarnya punya komorbid apa, terus apa namanya, kayak gitu ya, sampai kayak gitu ya. Ya, kalau yang untuk komorbid sebenarnya sekarang sudah kita ambil datanya, jadi begitu pasien positif COVID, kemudian ada komorbid, belum vaksin, itu datanya kita share ke pemerintah setempat untuk bisa dibawa ke rumah sakit, jangan ditangani di rumah gitu ya. Untuk tadi mengurangi angka kematian yang karena pasien yang komorbid. Nah, ini mungkin nyambung dikit yang barusan dijelasin sama Pak Setiaji ini mirip dengan pertanyaannya Bayu Pratomo ya dari Fortune. Bagaimana pengembangan Peduli Lindungi ke depannya? Tadi udah dijawab ya, aplikasi yang melingkupi data kesehatan masyarakat ini secara keseluruhan ya Pak ya, the whole ya. Nah, mungkinkah terintegrasi dengan sistem lain seperti pajak, jaminan kesehatan, atau asuransi kayak BPJS Kesehatan? Kalau target pembaruan Peduli Lindungi untuk tahun ini apakah yang tadi atau ada lagi? Kita dapat bocoran nih teman-teman. Ya, jadi kita paling duluan dapatnya nih. Bener nih, ini eksklusif nih saya. Eksklusif. Ya, jadi sebenarnya ada sih di dalam buku biru kita ya, tapi memang jeroannya kurang didapat gitu. Nah, jadi Peduli Lindungi tentunya akan terhubung juga dengan BPJS ya, terkait dengan, karena bahkan kita akan punya yang kita sebut Master Pasien Index. Nah, Master Index ini adalah data master pasien. Karena kan isunya, coba Mbak Uni kalau mau ke rumah sakit A, daftar, ke rumah sakit B, daftar lagi gitu ya. Karena tidak ada data master yang dimiliki oleh nasional. Jadi kita akan punya satu data master, di mana nanti begitu ada bayi lahir, itu akan dapat semacam National Health Record, rekam medis nasional, yang nanti akan terhubung dengan seluruh layanan rumah sakit, termasuk BPJS. Jadi data itulah yang akan digunakan untuk mengintegrasikan data-data yang ada di rumah sakit. Jadi begitu ke rumah sakit A, dia akan cek ke National Health Record-nya, ada nggak orang tersebut. Kalau ada, langsung muncul, tidak perlu lagi ngisi-ngisi datanya. Nah, kemudian ke BPJS juga sama. Di dalamnya ada demografi, ada catatan pasien, dan juga termasuk tadi iuran bukan hanya BPJS, tetapi juga swasta. Nah, itu akan muncul di dalam Peduli Lindungi. Jadi Peduli Lindungi nanti di dalamnya ada profile yang berisikan data individu, beserta nomor BPJS atau ada insuransi swasta yang nanti akan kita hubungkan juga dengan insuransi swasta juga. Untuk apa? Karena kita punya target yang kita sebut adalah yang ini apa namanya sih? Kok jadi saya lupa gitu. Yang kita sebut adalah untuk satu account health namanya, National Health Account, NHA. Sehingga kita bisa tahu orang itu butuhnya kesehatan berapa sih, pembiayaan kesehatan itu untuk Indonesia ya. Karena kan sekarang dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh swasta, dibiayai individu gitu ya. Sementara nggak tercapai goals-nya. Nah, itu kita akan gunakan data itu juga. Nah, jadi kurang lebih begitu. Nah, untuk menuju ke situ, di belakangnya banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan, yaitu kita punya platform namanya Indonesia Health Services IHS ya, yang akan menghubungkan antar fasilitas kesehatan. Jadi kurang lebih ada 60.000 health facility, mulai dari apotek, laboratorium, kemudian juga rumah sakit, puskesmas, termasuk dokter klinik ya. Itu harus kita hubungkan. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Yaitu tadi harus ada standar yang kita tetapkan.
Jadi kurang lebih ada 9 standar yang kita sedang siapkan. Ada kode obat. Kode obat itu ribuan jumlahnya. Dan sekarang kalau di masing-masing rumah sakit, contoh sederhana Panadol aja, kodenya di rumah sakit A beda dengan di rumah sakit B. Dan Panadol itu jenisnya macam-macam. Panadol merah, Panadol biru, terus ada kemasannya 8 tablet, terus kemudian ada kemasannya 10, dan sebagainya. Nah, itu kita coba standarkan. Belum lagi juga kode layanan, tindakan medis, ada suntik ya. Nah, suntik itu kodenya apa, itu juga ada. Terus pemeriksaan jantung, kodenya juga kita standarkan. Jadi teman-teman nih yang jumlahnya ratusan ini mungkin kurang gitu kalau kita bandingkan dengan pekerjaan yang di belakang layar yang cukup banyak untuk melakukan standarisasi kode-kode tadi. Ya, kurang lebih itu. Oke, yang ini udah kejawab ya Bayu, yang pembaruan paling enggak 2 minggu lagi kita udah dapat bocoran ya, format barunya yang dengan ada sampai diingetin minum obat, udah kayak ini aja ya, udah kayak pacar ya. Ya, asisten pribadi nih, asisten pribadi. Nah, ini dari Arifina Budi dari produk. Untuk penulisan-penulisan dalam aplikasi Peduli Lindungi, siapa aja mengerjakan? Bagaimana kolaborasinya antar role? Ya, jadi yang di awal itu ada tim produk namanya ya, tim produk. Jadi kita punya product managers. Product manager itu masing-masing, ada product manager Peduli Lindungi, ada product manager yang lebih kecil lagi ya, yang misalnya urusan untuk tracing, ada juga product manager untuk pelayanan primer. Nah, itu ada kita sebut produk. Nah, product manager inilah yang bertanggung jawab untuk mengawal produk-produknya. Nah, kemudian nanti dia diskusi dengan tim UI UX ya untuk mendesain terhadap UI-nya. Tapi sebelum itu dia diskusi dulu dengan bisnis proses, bisnis analis ya atau sistem analis untuk mendefine nih flow-nya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa. Nah, kemudian baru diskusi bareng dengan UI UX. Nah, setelah selesai di-define, didiskusikan, baru di development ya, di coding istilahnya dengan front end atau misalnya mobile, tergantung. Ini kita penambahan fiturnya di web. Kalau web berarti nanti web programming ya, front end. Terus kemudian apakah juga di aplikasi Peduli Lindunginya. Nah, itu nanti dengan mobile applications programming ya. Ada iOS, ada Android, itu beda orang-orangnya. Terus kemudian juga ngobrol dengan infrastruktur. Ini kita butuh kalau ada fitur baru ini nanti akan perlu infrastruktur sekian gitu ya. Terus kemudian integrasi dengan data mana. Nah, nanti kita juga diskusi dengan data engineer untuk memastikan API-nya bisa disuplai. Terus kemudian butuh koneksi lagi dengan sistem mana, itu juga di-define oleh si product manager untuk mengkonsolidasi program-program tadi sesuai dengan jalan. Nah, kemudian setelah bagus di development, kalau developmentnya singkat, biasanya seminggu kita bisa rilis. Justru yang paling lama itu pada saat di verifikasi nih sama Google, biasanya cukup lama, 3 hari sampai 4 hari. Nah, kalau yang sifatnya web biasanya cepat, tetapi kalau yang sifatnya ke aplikasi itu butuh seminggu atau kadang 2 minggu. Nah, kurang lebih begitu siklusnya. Oke. Dari Faiza, oke, Lutfi dari Lutfi tadi dari engineer ya. Faisal dari IDN Kreatif, Pak mau tanya, apakah aplikasi Peduli Lindungi ini boleh dimonetisasi? Karena seperti yang kita tahu daily usernya lumayan banyak. Langsung nih, IDN Kreatif. Nah, kan kemarin mungkin ingat dapat info ya, Pak Peduli Lindungi kan juga salah satu yang terpilih 10 startup yang mewakili Indonesia ke ajang WSS ya, site di Kansas. Nah, kemudian Pak, sebenarnya biasanya yang diajak itu startup, tapi kita diajak oleh Kemenparekraf. Nah, ada satu sesi di mana Peduli Lindungi pitching gitu ya, maparkan ke para investor. Nah, begitu lihat traction-nya besar, langsung ditanya oleh para investor, ini Peduli Lindungi butuh dana berapa nih? Gitu ya. Investasi berapa gitu. Jadi kita sampaikan kalau Peduli Lindungi ya ini government startup, tidak dimonetasi gitu. Nah, justru sebenarnya yang dimonetizing-nya itu adalah penggunaan platform yang kita siapkan tadi. Jadi kita siapkan platform gratis, nanti bisa dimonetizing oleh para startup, inovator yang misalnya bikin
sistem untuk telemedicine, bisa menggunakan platform yang kita siapkan. Jadi kita sebenarnya menyiapkan landasan lah untuk nanti bisa digunakan bersama-sama. Jadi ibaratnya kalau ada food court ya, food court gitu, kita siapkan tempatnya gratis, nanti Anda bisa jualan di situ. Jadi tapi kita nggak monetizing gitu. Oh gitu. Berarti Ya. kontennya IDN Times boleh dong dititipin? Oh boleh banget. Wah, Karena di situ kan ada, langsung. tapi kalau bisa yang lebih ke healthcare gitu ya, biar Oh inline iya, gitu. kesehatan. Bisa. Kita juga kick off dengan kerjasama dengan Bio Farma juga, Mas Setiaji. Jadi ditaruh di mereka. Tapi Ya, kita bisa. memberikan katanya, oke. Ya, nanti kan di situ salah satu Peduli Lindungi yang Citizen Health-nya kan ada promotif education juga ya. Ya, benar. Juga ada di situ. Bisa banget. Wah, asik. Ya udah. Tadi kapan? Yang bisa dikonek sama BPJS apa segala macam udah dijawab ya sama ya, Pak Setiaji, teman-teman. Intinya tuh emang akan menjadi kayak one stop service banget ya. Super app ya. Untuk healthcare, tapi juga bisa dikonek dengan semuanya ya. Ini Sylvia bilang, wah boleh juga nih jadi ketahuan untuk tahu data kesehatannya milenial juga ya, kan ada 64 jutaan milenial ya Indonesia ya. Jadi pengen tahu jadinya. Oke, ada yang tanya Irma dari produk, untuk membuat satu fitur baru di Peduli Lindungi itu membutuhkan waktu berapa lama? Tadi barusan dijelasin ya kayaknya ya. Sampai rilis itu berapa bulan? Saya coba jelaskan lagi. Jadi kalau yang fiturnya yang di website pasti cepat ya. Kalau di website cepatnya paling nggak seminggu kita bisa rilis itu. Bahkan kadang 3 hari bisa kita kejar untuk rilis satu produk yang penambahan fitur. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita bangunnya modular ya, microservices. Mungkin teman-teman sudah paham gitu ya. Biasanya kan kalau aplikasi itu kayak ERP itu kan satu aplikasi besar. Nah, sementara kita bangunnya modular. Jadi ada fitur untuk misalnya ticketing, ya, fitur untuk user pendaftaran registrasi, ada fitur baru misalnya untuk tracing. Nah itu kita siapkan modular sehingga atau disebut microservices. Nah sehingga begitu kita down gitu ya sebentar karena tidak mengganggu yang lain karena independen. Nah itu ya itu tadi kalau memang yang sifatnya website maksimal juga seminggu itu bisa kita selesaikan. Tetapi kalau yang sifatnya mobile application nih lamanya sebenarnya pada saat di approve oleh si Google-nya. Jadi kita tiap minggu tuh rilis produk. Iya. Jadi seminggu sampai 2 minggu lah. Sorry ini di rumah lagi petir banget hujan ya. Tapi nggak apa-apa. Nah ini ada komentar dari Putri Aileen, produk activity tracking-nya hampir mirip sama Logic IDN dashboard Pak katanya. Oh ya. Pak Setiaji mungkin kita minta juga nanti lihat ngintip-ngintip IDN app ya Pak, mungkin ada masukan-masukan ya. Oke, dari Diba, tadi sempat dimention kalau tim DTO salah satu yang dikerjakan adalah rebranding. Bagaimana sih the best strategi untuk convince public menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan mereka tidak insecure terhadap keamanan datanya? Pernah dihack nggak sih? Ya, pada waktu itu kan di awal rame kan mengenai bahwa datanya kita di tracking gitu ya, di tracking setiap saat. Nah, ya kemudian kita memang melakukan riset mendalam sih terhadap Peduli Lindungi tadi, terhadap apa tadi user yang komplain gitu ya, terus kemudian user yang mendukung dan lain sebagainya. Nah, walaupun kecil gitu komplainnya, tetapi tetap kita manage mereka dengan pertama kita sebenarnya menggandeng komunitas ya. Ada komunitas juga yang memberikan masukan terhadap Peduli Lindungi. Nah, kemudian ada satu forum di mana kita menyampaikan nih yang kita lakukan untuk memperbaiki terhadap Peduli Lindungi. Itu satu hal. Terus kemudian juga kita mengurangi memang hal-hal yang memang menjadi kegaulan masyarakat, misalnya tracking ya. Makanya kan kita matiin GPS-nya. Jadi bukan hanya sekedar kita branding itu bukan hanya sekedar against gitu ya terhadap isu-isu yang ada, tetapi justru kita juga memperbaiki terhadap isu-isu yang ada supaya orang mau juga menggunakan Peduli Lindungi. Termasuk kan terkait dengan sulit sinyal ya. Makanya sekarang ada fitur offline di dalam Peduli Lindungi sehingga itu juga menambah penggunaan Peduli Lindungi. Nah kemudian di sisi lain kita juga menginformasikan bahwa
Kan pada waktu itu isunya Peduli Lindungi ada di Singapura datanya. Nah, kita ada satu media yang juga membantu kita untuk menginformasikan ini loh data center kita di Indonesia, dan kemudian langsung ke lokasi data center walaupun tidak kita sebut di mana data centernya, sehingga membuat ke orang-orang, oh iya benar secara physically ada di situ. Bukan hanya sekedar omongannya kita ada di sana, sebenarnya kita melakukan ini, tetapi kita lakukan juga secara kasat matanya juga yang kita lakukan. Karena orang-orang Indonesia itu butuh visualisasi ya, apa yang sudah dilakukan gitu. Bukan hanya sekedar imajinasi. Itu yang kita yes. Kan no pick hoax gitu ya. Iya. No pick hoax. Oke, thank you. Dari Kingter dari Product Engineering. Mau tanya bagaimana cara mengatur infrastruktur yang high availability karena begitu banyaknya pengguna apps ini tentunya dituntut untuk tetap up 99%. Ya, nah yang kita dorong di awal itu adalah bahwa Peduli Lindungi ini tidak kita taruh di data center sendiri, tetapi adalah di cloud. Ya, kalau cloud kan tahu sendiri ya bahwa ini bisa di scalability auto scale. Kemudian juga bisa diintegrasikan dengan di development secara microservices. Karena kita sudah mendevelopment model seperti itu. Nah, jadi pada saat justru penting di awal itu adalah pada saat membangun aplikasi, kita mau taruh di mana? Yakin nggak taruh di on-premises? Ya, biasanya kan isunya, ini nggak secure kalau ditaruh di luar gitu ya. Justru di luar lebih secure, karena sudah ada standarisasi yang banyak banget standarisasinya, bahkan GDPR juga ada di situ. Makanya karena kita sudah auto scale, makanya tidak terlalu isu terhadap infrastruktur tadi. Termasuk kita mengembangkan multi cloud. Jadi multi cloud itu artinya kalau di sini mati itu bisa langsung jalan gitu. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang harus di awal kita make sure. Jadi pengembangan kalau dulu itu kan pasti para infrastruktur ditanya ini kapasitinya berapa yang harus kita siapkan gitu ya. Biasanya diskusinya begitu. Kalau on premises kan kita harus menyiapkan on premises, tetapi dengan cloud bukan kapasitinya yang ditanyakan, tetapi lebih kepada peak-nya kapan dan sebagainya gitu. Agak berbeda ini pandangan dengan model. Tapi intinya adalah cloud ya guys. Cloud first bisa ya. Bisa di scale up. Nah, dari Sylvia, Pak Setiaji, tips-tips untuk bisa menggerakkan tim supaya sensitif terhadap update UX dan update feature, Pak. Apakah ada suatu guideline, misalnya tiap minggu harus ada app update feature, atau gimana supaya bikin aplikasi Peduli Lindungi selalu update dan fiturnya selalu relevan dengan user? Ya, nah, mungkin teman-teman tahu ya, ada DevOps ya. Jadi sekarang kan digabung Dev sama operasional. Kalau dulu kan development sendiri, operasional sendiri. Nah, itu harus digabung antara Dev dengan Ops. Karena pertama, untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Nah, helpdesk itu penting gitu kita bangun untuk mendapatkan feedback dari pengguna. Gitu. Sekecil apapun isunya, itu harus kita manage dengan baik. Jadi, kita menggabungkan antara Teams communication, terus kemudian Teams handling komplain ya, user komplain dengan Teams product. Jadi begitu ada komplain, produk mendapatkan informasinya dari sana dan kemudian diupdate fitur-fiturnya sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, jadi penting dilakukan DevOps ya, development operasional, jadikan satu koordinasi lah, nggak harus timnya digabungkan, tetapi dikolaborasikan. Oke. Dari segi sistem kerjanya Pak, karena melibatkan multi divisi ya, mungkin diceritain behind the scene-nya, pernah nggak misalnya ada miskom, terus gimana miskomnya seperti apa, terus kemudian solusinya seperti apa, gimana? Kan Pak Setiaji yang jadi chief-nya. Ya, emang di awal-awal ya pasti ada isu-isu tadi ya, termasuk tadi kita juga memadukan DevOps itu juga belum kurang lebih 6 bulan yang lalu lah, setelah kita punya helpdesk. Di awal-awal kita sama sekali itu helpdesk-nya hanya untuk urusan kesehatan ya, tidak urusan teknologinya. Jadi begitu ada komplain, kita nggak paham di dalam internal sendiri gitu. Nah makanya kita mulai mengintroduce helpdesk sebagai bagian dari strategi transformasi digital juga.
Dan kemudian di awal-awal pastinya ada benturan ya, dengan terutama khususnya dengan internal, kemudian dengan tim kita gitu, nggak matching gitu dan sebagainya. Nah itu biasanya kita lakukan dengan kita namanya ada town hall. Jadi ada town hall meeting untuk inline-kan program antar divisinya. Kan masing-masing divisi pasti punya program, terus kemudian yang harus disupport ya oleh timnya. Nah itu harus kita inline-kan dengan rapat town hall bersama. Jadi kumpul semua divisi, kemudian kita paparkan masing-masing divisi ini loh yang sedang kita kerjakan, dan kemudian apa yang perlu disupport oleh tim lainnya. Itu yang sifatnya town hall yang besar. Kemudian ada juga yang sifatnya yang lebih simple gitu ya. Kita ada bi-weekly, ada weekly yang kita jalankan setiap minggunya. Oke. Ini tadi ada, saya nggak tahu udah sempat dijawab atau nggak, sedikit udah disinggung dari Kinter. Awalnya, apakah dari awal sudah langsung di cloud atau sempat develop di on-premise sebelum moving ke cloud? Ya, emang di awalnya sih sudah cloud ya, tapi cloud-nya yang kapasitasnya terbatas. Kita sempat migrasi, mindahin ke yang kapasitasnya jadi lebih besar ya. Pertama, di sana tidak auto-scale, makanya kita pindah yang ke auto-scale. Terus kemudian tidak mendukung microservices, itu kita pindah ke microservices. Di awal tetap cloud, tetapi kapasitasnya yang belum, reliability-nya yang masih belum bagus. Oke. Wah, banyak puji-pujian dan terima kasih nih dari Angel, dari teman-teman semuanya, karena terutama melihat yang bocoran tadi yang makin keren dan fitur-fiturnya benar-benar kayak membaca behavior kesehatan kita ya. Jadi itu yang kemudian di-provide oleh aplikasi. Pak Aji, aku mau nanya, kalau misalnya kayak media nih, nah ini kan sebagai konsultan ceritanya, kalau seperti media itu, app-nya itu harusnya seperti apa ya Pak? Kalau sebagai pengguna atau sekaligus sebagai ahlinya membuat app nih? Ya, jadi sebetulnya mirip-mirip sih sebenarnya yang Peduli Lindungi ya. Nah, nanti di dalam Citizen Health App-nya itu yang Peduli Lindungi kita juga punya profiling terhadap behavior-nya si orang tersebut gitu. Jadi kan orang itu kan beragam-ragam penyakitnya ya. Ada yang memang dia concern-nya di diabetes, ada yang concern-nya di jantung, ada yang concern-nya mungkin di cancer. Nah, di dalam Peduli Lindungi yang baru nanti itu kita bisa pilih penyakit apa yang jadi concern di kita, yang perlu dimonitor dan bahkan menjadi nanti diberikan suggestion, recommendation dan sebagainya. Nah, mirip sebenarnya di berita juga kan orang nggak mungkin baca semua kan, pasti dia akan pilih-pilih baca yang dia mauin gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya dia juga ya, jadi berdasar personal, mirip seperti nonton Netflix kan, kita akan mempersonalize diri kita sendiri. Kemudian nanti ada suggestion berita yang ada. Nah, itu satu hal ya. Nah, berikutnya lagi adalah sumber beritanya. Jadi sumber beritanya dulu waktu saya di Jawa Barat tuh kita pengen bentuk namanya citizen journalism, di mana sumbernya itu dari si masyarakat ya, yang kita percaya gitu ya. Mungkin kita nanti bisa punya agent gitu ya, agent-agent yang sumbernya ada dari masyarakat, karena di masyarakat tuh ada kelompok informasi masyarakat. Mungkin udah pernah dengar belum? KIM ya. KIM itu di daerah-daerah itu berkembang, itu bisa dijadikan agentnya untuk menyiapkan itu. Nah, kemudian di sisi lain tentunya gamification ataupun award ya, sepertinya bagus itu. Nah, yang kemarin di-share tuh contoh yang bagus untuk mendapatkan mereka memberikan beritanya ya, berkontribusi terhadap beritanya. Sama nanti di Peduli Lindungi juga begitu. Jadi karena sekarang kan ternyata menurut riset orang Indonesia tuh paling males ke ASEAN. Ya, malas gerak gitu ya, pengennya duduk terus kemudian nonton gitu. Makanya kita pengen attract orang-orang untuk banyak beraktivitas ataupun melakukan gerak gitu. Nanti kita sudah koordinasi dengan Jaklingko. Jadi kalau misalnya mereka naik angkutan umum, kemudian nanti akan dapat diskon gitu ya, tarifnya jadi lebih murah. Atau kita kerjasama dengan salah satu startup juga namanya Goes. Kalau naik sepeda 10.000 atau 1 kilo misal sehari dapat poin, dan kemudian nanti bisa ditukar di mana gitu, Alfamart dan sebagainya. Ini ada reward gitu, seperti itu. Nah, ini mirip seperti yang dilakukan IDN, juga bagus melakukan reward. Nah, kemudian berikutnya lagi jangan lupa selalu nanya ke usernya, cukup menarik nggak yang kita tampilkan. Nah, itu harus selalu di riset ya.
helpdesk penting untuk buka komplain, mendapatkan komplain yang kita perbaiki setiap minggunya. Nah, saya juga nggak tahu di sana rilisnya berapa bulan sekali ya, update tadi. Kalau di Peduli Lindungi itu seminggu sekali kita update Peduli Lindungi. Oke, kita masih punya 7 menit. Woi, ini benar-benar seru banget ya. Jadi Pak Setiaji, kita juga punya aplikasi kuliner Yummy. Di Google sempat 2020 number one juga yang di ini kan Wah, mantap. di download, karena memang awal-awal pandemi kan semua orang masak ya. Yang nggak bisa masak juga masak ya. Dan ada resep teruji Yummy yang sudah ada informasi gizinya, Pak. Jadi ahlinya, bagus tuh. Itu mungkin bisa dititipin juga ya, Pak ya. Bisa banget itu. Nanti aplikasi kalau ya, untuk bukti kesehatan kita bahkan sudah sangat diakui oleh PBID, dan kita kan launching Indonesia Berani Vaksin yang Pak Menteri juga yang opening tuh tahun lalu ya. Nah, boleh tuh. Ya. Nah, ini masih Kingter, masih soal tantangan apa yang dihadapi ketika move dari on-premise ke cloud dan makan waktu berapa lama untuk proses migrasinya. Ingat nggak, Pak? Ya. Nah, pada waktu itu tim technical propose hampir 2 bulan gitu kan. Wah, kita kan nggak mungkin melakukan 2 bulan gitu. Akhirnya saya juga beberapa tim turun tangan juga untuk ngecek yang dilakukan untuk migrasi seperti apa. Karena waktu itu kita kolaborasi dengan Telkom ya. Nah, setelah kita lihat ini ada yang salah nih dalam rangka untuk melakukan migrasinya. Jadi kita benar-benar terjun ke technical juga. Ini sebenarnya bisa paralel gitu. Yang seharusnya bisa paralel, kenapa dilakukan serial? Jadi kita bisa melakukan paralel. Kalau butuh orang lagi, ya tambah orangnya. Akhirnya hanya 2 minggu lah, kurang lebih 2 minggu itu bisa pindah ke on-prem dari premises ke cloud tadi ya. Yang sebenarnya sih udah cloud, tapi cloud yang terbatas. Oke. Nah, 2 pertanyaan terakhir. Apakah dari Angel, apakah nantinya ketika sudah menjadi Health Super App ini, Peduli Lindungi juga mungkin bisa memberikan obat gratis bagi lansia ketika Peduli Lindungi ini sudah bisa mendeteksi komorbid? Ya, pastinya programnya akan banyak sekali ya. Bahkan nanti pemberian makanan untuk anak-anak stunting ya, itu juga akan jadi salah satu fitur. Jadi makanya di situ ada voucher juga di dalam Peduli Lindungi untuk nanti bisa ditukarkan di Alfamart atau lain sebagainya. Termasuk ini nih, Yummy ya, bagus juga. Misalnya kalau ada penyakit-penyakit tertentu, terus kemudian ada diet kesehatan makanannya seperti ini, itu bisa kita kolaborasikan. Nah, itu bagus banget. Ya, kita juga punya, kita sedang jalan nih sejak Januari campaign gizi lokal, Pak. Jadi bagaimana gitu menghilang gara petir, Mbak Uni? Iya, kayaknya nge-lag, Pak. Ya. Terakhir, kalau riset ke user seberapa sering ya, Pak? Itu tiap minggu. Tiap minggu ya? Iya. Ngomong-ngomong, udah berapa triliun, Pak, investasi untuk mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi? Waduh, berapa ya? Terus terang, itu juga satu sisi tuh, dari sisi budget ya. Karena kita kan government startup, pasti yang pindah-pindah aja orang-orang dari startup gitu ya. Nah, dealing dengan mereka itu butuh effort juga, supaya mereka mau harganya harga pemerintah gitu ya. Jadi kalau dari sisi budget sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan dilakukan secara consulting gitu ya, dengan in-house tadi. Karena pertama kita juga sustainability-nya juga lebih aman, terus kemudian kita juga bisa improve lebih dalam, dan kemudian bisa di-improve setiap saat. Jadi kalau dari sisi budgeting, so far sih sejauh ini nggak nyampe 100 ya. Nggak sampai 100? Lebih. Ya. Nggak sampai 100 miliar maksudnya? Iya. Okay. Kalau tim aja hanya kurang lebih 10 setahun untuk tim ya. Oke. Wah, udah banyak banget yang di-share. Kita dapat scoop, bocoran.
dan juga potensi kolaborasi karena kita juga ingin supaya Peduli Lindungi makin banyak dimanfaatkan oleh semuanya warga Indonesia ya, mudah-mudahan bisa. Dan teman-teman semuanya juga udah ngasih pertanyaan yang asik-asik kepada dan dijawab juga dengan asik oleh Pak Setiaji. Thank you banget ya. Oh ya, satu hal lagi, kita mau meluncurkan aplikasi namanya Asik. Apa? Aplikasi Asik apa? namanya. Asik. Aplikasi Sehat Indonesiaku. Ini nanti buat para nakes yang turun ke lapangan posyandu, bidan, dan lain sebagainya. Oh, luar biasa ya. Tadi nyebut-nyebut asik sih soalnya. Jadi saya kasih tahu duluan. Ya. Nggak percuma juga menterinya sangat peduli terhadap teknologi ya. Iya, banget. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Setiaji dan juga teman-teman semuanya yang sudah mengikuti sesi IDN Academy kali ini. Dan Mas Setiaji jangan bosen ya, kalau nanti kita undang-undang lagi untuk pengen tahu tentang update-update-nya. Dan juga minta tolong diintip-intip juga ya IDN App, kalau ada masukan silakan loh ya. Terima kasih sekali lagi dan itu adalah obrolan saya dengan Mas Setiaji. Sampai ketemu di IDN App. Sama-sama, terima kasih. Akademi berikutnya. Selamat sore.